Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semangat ya belajarnya. Pada video kali ini Ibu akan bahas materi mengenai persamaan linier satu variabel atau kita singkat dengan PLSV. Nah, untuk yang pertama itu pengertian dari persamaan linier satu variabel. Persamaan adalah kalimat yang membuat tanda sama dengan. Nah, sedangkan persamaan linier satu variabel itu adalah persamaan yang hanya memuat satu variabel dengan pangkat 1. Jadi ingat saja syaratnya satu variabel, kemudian pangkatnya 1. Ini contoh. Coba kita lihat ini, ada persamaan-persamaan ini. Yang mana yang merupakan persamaan linier satu variabel? Kita lihat yang A, 3B ditambah 4 sama dengan 7 dikurang 3B. Nah, di sini kan syaratnya satu variabel. Kemudian pangkat 1. Nah, di sini kan tidak ada yang pangkat ya, jadi aman. Kemudian kita lihat variabelnya, apakah di sini variabelnya cuma 1? Ini B dan B variabelnya. Jadi variabelnya hanya satu, yaitu B. Makanya ini merupakan persamaan linier satu variabel. Sedangkan yang ini, yang kedua, persamaan linier satu variabel atau bukan? Nah, kita lihat ini 5A dikurang 5 sama dengan B ditambah 2. Di sini variabelnya ada A dan ada B, berarti di sini variabelnya 2. Sedangkan di sini kan persamaan linier satu variabelnya cuma memuat 1. Jadi hanya satu variabel, sedangkan di sini 2. Berarti ini bukan persamaan linier satu variabel. Nah, yang ketiga. Yang ketiga itu 3M per 4 dikurang 3 sama dengan M per 3 ditambah 1 per 2. Nah, walaupun ini ada per, tetap kita lihat variabelnya. Variabelnya ada 1 kah, ada 2 atau berapa? Kita lihat ini cuma M, ini M. Jadi ini hanya satu variabel, tidak ada pangkat selain 1 kan? Ini pangkat 1 ya. Berarti ini persamaan linier satu variabel. Nah, misalnya nih Ibu kasih di sini yang E ya, Ibu kasih contoh lain. Y pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 10. Nah, misalnya nih, yang D lagi ya, 3X ditambah 5 sama dengan 5 dikurang Y. Kita lihat variabelnya. Kalau ini pangkatnya aman ya, tidak ada yang pangkat 2. Ini pangkat 1 semua, X dan Y-nya. Kemudian lihat variabelnya, ini ada variabel X dan Y. Berarti variabelnya ada 2. Berarti ini bukan, karena 2 kan, berarti bukan persamaan linier satu variabel. Ingat saja syaratnya itu memuat satu variabel dengan pangkat 1. Nah, yang E, Y pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 10. Ini udah jelas bukan, karena pangkatnya bukan pangkat 1, ini pangkat 2. Walaupun dia hanya satu variabel, tapi pangkatnya 2 juga bukan. Oke ya, bukan persamaan linier satu variabel. Oke, ini contoh persamaan linier satu variabel. Kemudian bentuk yang kedua, ini bentuk persamaan linier satu variabel. Bentuk umum PLSV dalam X adalah, ini bentuk umumnya AX ditambah B sama dengan C, atau AX sama dengan B. Dengan A, ini dengan A tidak boleh 0. A ini 1 boleh, 2 boleh, negatif boleh, tapi tidak boleh 0 ya. X-nya variabel, ini X variabel, A-nya koefisien dari X. Kemudian B dan C itu konstanta. Jadi persamaan seperti ini kita bisa ubah menjadi bentuk umum seperti ini. Caranya nanti Ibu ajarkan di cara penyelesaian saja ya. Ini kita lihat bentuk umumnya saja. Nanti cara penyelesaiannya Ibu bahas juga. Lanjut, yang berikutnya itu adalah yang ketiga, ekuivalensi. Ekuivalensi atau kesetaraan. Jadi ekuivalen itu sama dengan setara ya. Pada persamaan linier satu variabel itu ada ekuivalen juga. Ekuivalen itu sama dengan setara. Dua persamaan linier satu variabel dikatakan ekuivalen apabila A, X ditambah 7 sama dengan 12. Memiliki selesaian X sama dengan 5. Mengapa memiliki selesaian X sama dengan 5? Karena X ini kan sama dengan 5. Kita masukkan 5 ini ke dalam persamaan. Ini 5. Bu tulis ya. Ini 5. Jadi 5 ditambah 7 kan 12. Betul ya?
Jadi 12 sama dengan 12 benar. Sedangkan yang B, 3x ditambah 1 sama dengan 16 memiliki selesaiannya x sama dengan 5 juga. Kita masukkan 5-nya ke x. Apakah benar hasilnya 16? 3 dikali 5, 15 ditambah 1, 16 kan? Benar ya? Berarti ini x-nya juga 5. Kemudian yang C, berapakah x-nya? 4x dikurang 3 sama dengan 17. X-nya juga 5. Coba kita coba ya. 4 dikali 5, masukkan X-nya 5. 4 dikali 5 dikurang 3. 4 kali 5, 20 dikurang 3, 17. Benar ya? Nah, dengan demikian, X ditambah 7 sama dengan 12, 3X ditambah 1 sama dengan 16, dan 4X dikurang 3 sama dengan 17. Ini merupakan persamaan yang ekuivalen atau yang setara. Jadi persamaan ini merupakan persamaan yang ekuivalen atau yang setara. Karena ini X-nya selesaiannya sama, X sama dengan 5 ya. Kemudian lanjut yang berikutnya, yang ketiga ekuivalen, yang keempat penyelesaian persamaan linear satu variabel. Ini Ibu udah buat contoh soal, kita selesaikan dulu ya. Tentukan penyelesaian setiap persamaan berikut. Nah, untuk persamaan di sini ini ada tanda sama dengan, untuk ruas ini ruas kiri. Ibu kasih itu dulu ya. Ini ruas kiri, ini ruas kanan. Ya, ini kiri, ini ruas kanan. Apabila ada salah satu suku itu pindah ke kiri atau ke kanan, itu akan berubah tanda. Langsung saja ya kita kerjakan. Nah, 4x dikurang 15 sama dengan 9. Tentukan penyelesaian persamaan ini. Yang ada variabel itu di sebelah kiri ya. Yang tidak ada variabel atau konstanta itu pindahkan ke kanan. Ingat, yang kiri di sini, yang kanan di sini. Jadi yang ada variabel tetap di kiri. Ini 9. Karena ini tidak ada variabel, kita pindah ke kanan. Karena ini negatif 15, tadi udah Ibu bilang ya, kalau pindah ke kiri atau ke kanan itu akan berubah tanda. Kalau dia dikurang jadi ditambah, kalau dia ditambah akan jadi dikurang, kalau dia dibagi jadi kali, kalau kali jadi bagi, berubah tandanya. Jadi ini 4x sama dengan 9 ditambah 15, 24 ya. X sama dengan 24, karena ini 4 kali X, jadi 4-nya kita pindahkan ke sini. Kalau kali jadi bagi 4. Jadi X sama dengan 24 dibagi 4 sama dengan 6. Oke, jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 6. Oke ya. Kalau masih bingung kita lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2, 2P ditambah 13 sama dengan 5P ditambah 4. Nah, Ibu bilang tadi kan yang ada variabel kita pindahkan sebelah kiri, yang tidak ada ke sebelah kanan ya. Jadi 2P dengan 5P ini kan ada variabelnya nih. Sama kan, ini suku sejenis, jadi kita pindahkan ke kiri. Jadi 2P, 5P kita pindahkan jadi dikurang ya. Karena ini kan positif ya, jadi negatif kalau pindah ruas. Ingat ya, kalau pindah ruas tandanya berubah. Ini 4 tetap di sebelah kiri, 13-nya kita pindahkan ke sini. Karena sejenis, ini konstanta, tidak ada memuat variabel. 13 ini ditambah jadi dikurang. Ini 2P dikurang 5P sama dengan negatif 3P. 4 dikurang 13 negatif 9. P sama dengan negatif 9. Karena ini kan dikali ya. Negatif 3P dikali P. Jadi pindah jadi dibagi 3. Jadi P sama dengan negatif 9 dibagi negatif 3. Negatif bagi negatif positif. 9 dibagi 3, 3. Jadi penyelesaiannya adalah
P sama dengan 3. Oke ya, sesuaikan ya, kalau ini X berarti X sama dengan 6. Kalau ini P berarti P sama dengan 3. Lanjut soal nomor 2. Firza membeli buku tulis sebanyak 9 buah. Firza membayar dengan uang 50.000 dan mendapat uang kembalian sebesar 15.800. Berapakah harga sebuah buku tulis? Nah, kita misalkan dulu. Misal buku tulis itu sama dengan X ya. Misal harga buku tulis ya, harga buku tulis itu sama dengan X. Berarti kita buat persamaannya, harga 9 buku. Ini kan dia membeli buku tulis kan sebanyak 9 buku. Kemudian nah, ini kan harga 9 buku karena dia beli 9 buku. Kemudian uang kembalian itu 15.800. Sama dengan yang dibayar, uang yang dibayar ya, sama dengan 50.000. Kita buat persamaan dalam matematikanya itu 9 buku. 9 buku tulis berarti 9X. Karena buku tulis itu kita misalkan dengan X. Ditambah 15.800 sama dengan uang kembalian. Sama dengan uang yang dibayar ya, 50.000 ini, 50.000. Jadi 9X ini tetap di kiri yang ada variabel ini 50.000. Ini kita pindah jadi dikurang 15.800. 9X sama dengan 50.000 dikurang 50.000 dikurang 15.800 itu jadinya 34.200 ya. X sama dengan 9-nya kita pindahkan supaya dapat X, supaya dapat harga buku tulis 34.200 per 9. Karena ini 9-nya dikali X, kita pindahkan 9-nya jadi dibagi. Jadi X sama dengan 34.200 dibagi 9 sama dengan 3.800. Jadi harga sebuah buku tulis adalah 3.800. Oke, selesai ya materi kita minggu ini tentang penyelesaian, kemudian ekuivalen, kemudian pengertian dan bentuk dari persamaan linear satu variabel. Untuk tugasnya nanti Ibu kirim lewat WA. Kalau ada pertanyaan juga bisa langsung tanyakan di grup WA ya. Sampai di sini dulu, jangan lupa like-nya ya, like video Ibu. Kemudian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Kemudian jangan lupa juga di-share semua video-videonya di sosial media. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.